Haji Sulam jualan batik. Yang jawab salam ibu-ibu tambah cantik. Bapak-bapak mau dikasih pantun nggak? Oh nggak. Udah geli. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Al ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahirabbil alamin. Para sepuh, bini sepuh, Pak Ketua DKM, Bapak Ketua RW, Bapak dari Babinsa, juga Bapak dari Kepolisian, juga Ibu Lurah ya, Masya Allah hadir juga. Mudah-mudahan kita semua, para inohong, para sesepuh, bini sepuh semuanya diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di malam ini kita memperingati Nuzulul Quran. Memaknai Nuzulul Quran, bagaimana kita makin erat, makin banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran ini luar biasa. Menurut Syekh Muhammad Said At-Tantawi, itu mengatakan dalam kitab tafsirnya Al-Wasit fil Qur'anil Azim, beliau mengatakan proses turunnya Al-Quran ini ada dua tahap. Pertama, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah, ke langit dunia. Itu turun dalam bentuk keseluruhan. Ya, inilah yang dimaksud Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Di ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Di ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam keberkahan. Ini mudah-mudahan sesuai nama Masjid Darul Barokah, turun berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah dari Baitul Izzah, kemudian tahap kedua Allah turunkan Al-Quran itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Itu turun secara step by step, berangsur-angsur begitu, tergantung situasi dan kondisi. Ada ayat yang turun sebagai hukum, ada yang perintah dan larangan, termasuk di dalamnya bagaimana Al-Quran merespon setiap kejadian, setiap pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat. Juga Al-Quran turun sebagai kisah daripada umat-umat terdahulu. Sehingga Al-Quran ada yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Al-Quran juga turun dalam dua periode. Satu periode Mekah yang kita sebut dengan ayat Makiyah, dan juga turun di Madinah yang disebut dengan ayat Madaniyah begitu. Sehingga Al-Quran disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada para sahabat, kemudian dihafalkan oleh para sahabat, dipelajari, bahkan ditulis di tulang belulang, kemudian ditulis di pelepah-pelepah kurma, dan juga di batu-batu. Nah, sejak masa Khalifah Utsman bin Affan, kemudian beliau berinisiatif untuk membukukan Al-Quran. Karena saat itu banyak para hafidh Al-Quran yang menjadi syuhada, syahid di medan perang. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita pegang itu Mushaf Utsmani. Ini kalau ngajinya agak serius biasanya. Lamun ngaji teu make seri sok yang sare Pak Ketua DKM biasanya. Ini nggak usah serius-serius Pak ya. Ya, karena ini menurut guru saya Pak. Itu beliau dosen Profesor Dr. Kaufman, itu asli Amerika.
Tapi setelah ditelusuri itu ternyata orang Ciroyom, Pak. Itu beliau mengatakan kalau orang banyak happy, tertawa, tersenyum, ya, nggak gundah gulana begitu, itu ketuaannya berkurang 37% Pak Ketua DKM. Jadi awet muda, Bu, ya. Tapi kalau ada di sini yang heseseri, baduai, baketut, eta kira-kira tereh digotong kira-kira ya. Nah, oleh karena itu maka perlu refresh ya. Bagaimana kita harus banyak tersenyum, Bu, ya. Apalagi menjelang Lebaran nih, Bu Lurah, ya. Sudah siap-siap bagi THR, Bu Lurah, ya. Mudah-mudahan saya kebagian juga, Bu Lurah. Terima kasih. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka setelah itu apa yang harus kita lakukan? Setelah Al-Quran itu turun secara sempurna, yang prosesnya panjang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan ini Quran tidak turun hanya di bulan Ramadan kalau sudah begini, ya. Tapi sepanjang masa kenabian itulah Quran turun. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Al-Quran itu telah menyebutkan bahwa ada 3 sikap orang-orang itu terhadap Al-Quran. Pertama, ada yang sabiqum bil khairat, bersegera dalam kebaikan. Ketika turun ayat, langsung merespon dengan kebaikan. Ada yang muktasid, ada yang pertengahan. Dan yang ketiga ada zalimun li nafsih, ada yang menzolimi diri sendiri. Nah, kira-kira inilah yang akan kita bahas di momen yang singkat ini. Ini kultil saja, Pak, bukan kultum, ini kutil, kuliah 3 menit begitu ya. Nah, ya 3 menit. Nah, jadi kita nanti kategorinya masuk ke golongan yang mana begitu? Ya. Golongan 1, 2, atau 3? Salah ya. Udah lewat itu. Kita harus akur sekarang ya. Nggak ada golongan 1, 2, 3. Nah, maksudnya, ya kan tadi ada 3 golongan nih. Ya, golongan muktasid kah? Golongan zalimul li nafsih kah? Atau golongan sabiqum bil khairat? Kita akan satu-satu gini. Ya. Kita, ibu-ibu siap mendengarkan, Bu? 1 jam siap? 2 jam siap? 3 jam siap? Alhamdulillah. Ternyata Pak Ketua DKM orang di sini mah ahli ngawadul. Ngaji mah boro-boro 3 jam, Ibu. Aduh, ya diberi sajam ge eleke sekeng. What is the meaning eleke sekeng? Eleke sekeng is tidak kejedog kira-kira ya. Ya kan di sini juga ada yang jalan-jalan, ada ya, yang calik ayam macam-macam ya. Nah, yang pertama ada golongan sabiqum bil khairat. Ini golongan yang terbaik dalam respon Al-Quran. Mereka golongan sami'na wa ata'na. Mereka golongan orang yang datang Quran, turun wahyu itu langsung merespon sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini yang hebat. Cirinya bagaimana? Pertama, orang yang sabiqum bil khairat ini adalah orang yang mengimani Al-Quran, tidak ragu terhadap Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini luar biasa nih. Makanya ini kita harus tingkatkan ketakwaan. Karena usia kita nggak tahu nih, apa sampai di ujung Ramadan tuh sampai ke Idul Fitri atau enggak, kita nggak ada kepastian gitu. Karena kematian ini misteri, Bu. Ada 3 misteri dalam kematian, Pak Ketua DKM. Pertama, misteri waktu, auqat. Mohon maaf, di sini ada yang tahu kapan matinya, Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Untung kita nggak tahu kematian. Kalau kita tahu tanggal, bulan, tahun kematian kita, ngumpul kayak gini pasti saling nanya, Pak Babinsa kapan mati? Saya 2 tahun lagi, kata Pak Babinsa tuh. Mending saya setahun lagi. Wah, yang pinggirnya udah bilang, saya 2 hari lagi, Pak. Wah, ngespias, Pak. Udah sepak. Sepak ngerti oke ya. Allahu Akbar. Oh, pucet, Bu ya. Pucet. Udah nggak ada semangat. Pak, makan, Pak. Aduh, besok juga mati. Nggak ada semangat, Pak. Ini waktu ya. Yang kedua, kalau kita tahu kematian kita kapan, pasti bikin surat undangan, Bu.
Jadi bikin surat undangan bukan mau nikah aja, mati pun bikin surat undangan. Hadiri prosesi pemakaman saya besok jam 7 pagi, datanglah cemungut begitu. Kebayang apa? Sakampung datang kabeh, Bu. Kata Pak Lurah, Bu Lurah, Bu, datang semua. Ini orang mau mati, pengen tahu matinya kayak gimana. Dan untung kematian itu tidak sesuai urutan abjad. Kalau urutan abjad, A dulu Pak Asra, Pang Payuna, Pak Agus, Bu Ani, Bu Ana ya, Pang Payuna, waduh, Pak Asep, ada Pak Asep. Ketua DKM, misi tadi bayar ke orang. Aduh, punten. Pak Bambang, Bu Cika, wah macem-macem. Nanti Hasan mah pertengahan. Pertengahan masih lama. Kalau Pak Yusuf nanti paling akhir. Orang udah pada mati dia culang-cileng sorangan batur. Tatong panjang ting usia teh, Pak. Nah, ini satu, rahasia waktu. Yang kedua, rahasia amkan. Tempat kematian kita di mana kita wallahu alam, kira tahu. Enggak ada yang tahu. Ibu tahu kematiannya akan di mana? Teman melati. Belum tentu, Pak, belum tentu. Emeril Khan Mumtaz meninggalnya di mana, Pak? Jauh-jauh di Swiss. Kebayang nggak? Dia nggak tahu bakal wafat di sana. Kalau tahu, mungkin nggak akan jadi tuh ke Swiss saat itu. Tapi karena nggak tahu, aduh. Kalau nggak salah Pak Babinsa dulu Sukhoi nabrak Gunung Salak, Pak ya. 150 orang meninggal. Nggak tahu bakal di sana meninggal. Itu salah siapa, Bu? Itu salah pilot. Pilotnya nggak tahu ada salak segede gunung. Gede banget berarti ya. Insya Allah. Nah, ini kan tempat kematian kita. Ada orang Inggris, lahir di Inggris, besar di Inggris, meninggalnya di Kanungora. Kanungora. Bukan Garut mah Kadungora, ini mah Kanungora. Berarti di Inggris keneh, di istri muda maksudnya. Kan nggak ada yang tahu, Ibu. Ya, tempat kematian. Dan yang ketiga, rahasia kematian itu adalah asbab kematiannya seperti apa. Sebabnya ada yang sakit betul, meninggal karena sakit, tapi mati tidak ada hubungan dengan sakit. Nggak ada, Pak. Ya, mati nggak ada hubungan dengan tua. Maaf, Pak, para kasepuhan, nggak ada hubungan. Para inohong. Ternyata, Pak, menurut data kepolisian, mana Pak polisi, takut salah saya. Ternyata piramida itu, kematian di Indonesia itu kayak gentong, Pak. Jadi bengkak di tengah. Artinya orang yang mati itu yang banyaknya anak-anak muda. Kenapa bisa begitu? Karena kesempatan anak muda mati itu banyak. Satu, geng motor. Apa ada pensiunan geng motor? Udah pensiunan, nggak mungkin, Pak. Ya, eling lah. Ya. Yang kedua, yang korban oplosan apa para kasepuhan? Kan nggak mungkin. Kesepuhan sambil begini, nggak mungkin itu. Anak-anak muda ini. Ya, tawuran antar pelajar nggak ada. Tawuran antar geng sepuh di mana? Nggak ada, apa nggak ada. Jadi anak-anak muda ini berita gembira untuk para sepuh, Pak. Masya Allah. Masih lama, Pak, insya Allah ya. Ini Suganda ditambahan kepada sepuh nih. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka karena usia itu adalah rahasia, maka interaksi kita dengan Al-Quran ini harus berbanyak. Satu, iman kepada Al-Quran. Kedua, harus banyak tilawah, membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan itu ditingkatkan lagi pahalanya. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyarah. Falahu bihi asyarah. Falahu bihi hasanah. Satu kali satu huruf kita baca dalam Al-Quran, itu di luar bulan Ramadan, itu satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10. Di bulan Ramadan ditingkatkan lagi, Masya Allah. Apalagi pahala di bulan Ramadan itu unlimited, Pak. Tanpa batas. Sholat, Allah berikan ukuran. Kalau sholat berjamaah 27. Sodakoh 10, 70 sampai 700. Pokoknya kalau di dalam Al-Quran disebut angka 7 itu simbol unlimited, Pak. Unlimited. Tanpa batas. Makanya dalam kearifan lokal orang Sunda, angka 7 TOP BGT PSN, Pak. Tok banget pisan. Maka ada istilah aki-aki 7
mulut. Nah, itu. Aki-aki 7 mulut tahu, Bu? Yang kedua, nyeri HT 7 turunan. 7 itu, Pak. Pusing 7 kuriling. Saking pusingnya obatnya pun puyer 16 cap bintang 7. Itu 7 itu istimewa berarti ya. Ya. Sahanu hitut yang menibau 7 rupa 7 KW. Jadi orang Sunda aja menyebut angka 7 itu unlimited, Pak. Tanpa batas. Inilah hebatnya kita membaca tilawah Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i itu di luar Ramadan itu beliau membaca Quran itu 1 hari hatam sekali, Pak. Masya Allah. Ramadan 2 kali, Bu, hatamnya. Ibu tahu sabara kali hatam ya? Sekali. Alhamdulillah. Kemarin tetangga saya sebelum Ramadan, Pak Ustadz, alhamdulillah, udah mau Ramadan lagi. Kenapa, Ibu? Al-Quran biasa diaos deui. Oh, berarti di luar Ramadan tara maca Quran. Astagfirullahaladzim. Ini penting bagaimana kita mau dekat dengan Quran. Iman, baca Quran. Yang ketiga, menghafalkan Quran. Ini mohon maaf, kita kerasa COVID kemarin, Pak. Bapak-bapak itu harus jadi imam di rumahnya, Mas. Karena kan masjid-masjid pada tutup. Di sini tutup, Pak? Oh enggak, di sini hebat. Yang tutup-tutup kan bingung. Pasti nanti suaminya wajib jadi imam kan. Masa nggak terawih gitu kan. Kalau kita kan nggak terawih asal abdol di bulan Ramadan. Ya, tapi sholat sunnah qobliyah ba'diyah ditinggalin. Padahal qobliyah ba'diyah itu lebih utama sholat sunnahnya ketimbang tarawih. Betul, Pak. Jadi jangan sampai qobliyah ba'diyah ditinggalin, ayat tarawih, wah, semangat. Qobliyah ba'diyah lanjutkan, baru tarawih begitu. Ya. Komo ieu mah bid'ah, Pak, ceramah heula. Dikasiksa nih penceramah itu kasiksa ya. Ini kan luar biasa. Oh, di sebelah ya. Sebentar lagi, saya semangat. Kalau berhenti, saya 5 menit aja cukup, Pak. Yang penting amplopnya tidak dikurangi begitu. Ya, aduh, saya teringat Pak Ketua DKM, saya ngaji ke mana itu, ke Sumedang. Saya pulang jam 1 malam, Pak. Itu saya dipegat Pak Polisi. Ini temannya Pak Polisi kayaknya. Saya dipegat, Pak. Itu zaman teroris, Pak. Wah, saya disebut teroris, saking manis dianggap teroris, Pak. Padahal ya janggotan. Bapak dari mana? Saya dari ngaji. Wah, saya nggak percaya. Buka bagasi katanya. Masya Allah. Saya kaget suruh buka bagasi. Dibuka bagasi teh, aya bakaka, ada pisang, aya biasa karung, teh poho tahu Sumedang. Waduh. Polisi sampai mengatakan, saya percaya Pak Ustadz ceramah. Silakan jalan lagi. Saya kasih 1 sikat. Itu aman, Pak, alhamdulillah ya. Nah, ini mohon maaf, saya takut pulang di jalan ada yang megat lagi. Mohon maaf, harus ada barang bukti nih ya. Harus ada barang bukti nih. Aduh, saya takut nih di jalan, kan rawan sekarang, macet macamnya. Ya, ya, karena sudah diingatkan ya. Yang penting momentum nuzul Al-Quran ini, mari kita sama-sama dekat dengan Al-Quran. Mari kita baca Quran. Karena apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena kelak Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat. Ketika tidak ada penolong kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bacaan Quran, Bu, bukan status WA nanti, Bu, yang akan menyelamatkan kita. Ini jam 11 sudah status WA home alone. Jam 12 status lagi sunyi, sepi, butuh kehangatan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jam 3 status lagi bangun teh, sahur, titik-titik, sahur, gambar malaikat. Masya Allah ya. Ya ayahnya tuh sampai di saya tuh ada begini, Bu. Ya Allah, yang bangun teh suaminya. Ayah bangun sahur nih, siapin masak segala macam. Eta laki teh daek deh, Bu, ngingki ya, masak ya Allah. Pas tadarus bilang isinya, aku mah punya suami teh menidaekan, cenah soleh. Aku mah dah kalau sahur teh nggak usah masak, tinggal katanya. Siapa yang masak? Suami saya. Cenah, ece mah suamina meni soleh, cenah ngar ece oon cenah.
Itu kan tugas ibu ya, ibu-ibu. Tapi insya Allah di sini ibu-ibu solehah ya Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah di bulan Ramadan ini, sampai lagi ke bulan Ramadan tahun yang akan datang, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.